Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkenaan dengan Isra Miraj ya. Bagaimana menurut Pak Siwo, apakah Nabi Muhammad itu ketemu dengan waktu Mirajnya itu ketemu dengan Tuhan apa ya? Bagaimana menurut Pak Siwo? Menurut pendapat Pak Siwo? Iya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Asep. Terima kasih untuk sharingnya. Silahkan, Siwo. Mas Asep di Johor Baru. Pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan bagaimana pemahaman kita terhadap tauhid. Misalnya begini, kalau seseorang mempunyai pemahaman tauhid bahwa Tuhan itu sempurna dan sempurna itu tidak ada yang membatasi, maka sangat berbeda dengan orang yang punya pemahaman bahwa Tuhan itu terbatasi. Misalnya apa? Terbatasi oleh tempat, oleh ruang dan waktu. Nah, pertanyaan tadi, apakah pada saat Isra Mi'raj itu Rasulullah ketemu dengan Tuhan? Nah, mungkin di sini di dalam pemahaman kita masih ada konsep ruang dan waktu terkait dengan Tuhan, sehingga ketemu Tuhan di sana, di suatu tempat. Ini berarti akar masalahnya ada pada bagaimana kita punya pemahaman tauhid, bagaimana kita mengesahkan Tuhan. Ya, agak lebih masuk sedikit. Setiap sesuatu sepanjang yang saya tahu ini, yang dia terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dia itu terikat dengan tempat, misalnya. Jarak, ya, ruang dan waktu. Sepanjang yang saya tahu, apapun itu, maka dia pasti bukan satu, tapi kesatuan. Ya. Saya satu, ya, tapi saya terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Maka satunya saya itu pasti satu yang matematis, satu yang bilangan, satu yang jumlah, dan itu pasti ada lainnya. Nah, di sana ada Mas Sem, di sana ada Mas Asep, masing-masing satu. Satu kok ada tiga. Satu itu mestinya ya hanya satu. Nah, satu yang banyak itu pasti satu yang kesatuan. Satu yang terbatasi oleh ruang dan waktu itu pasti satu yang kesatuan. Satu, tapi di dalam dirinya terdiri banyak unsur, banyak bagian, banyak elemen yang menyatu, disatukan oleh sesuatu yang menjadi penyatunya. Jadi kalau di dalam diri sesuatu itu ada unsur, ada jumlah, ada elemen, ya, itu pasti bukan satu, tapi kesatuan. Meskipun di dalam bahasa matematis, di dalam bahasa bilangan, dalam bahasa sehari-hari kita menggunakan istilah seperti itu, diistilahkan dengan satu. Ya. Tapi pada saat kita membahas tauhid, kita harus menurut saya, kita mesti membedakan antara satu yang matematis dengan satu dalam makna bahasa tauhid. Kalau dalam tauhid, satu itu satu-satunya, tidak ada selainnya. Kalau dalam bahasa sosial, dalam bahasa matematika, dalam bahasa bilangan, satu, tapi banyak yang lainnya. Saya satu, Mas Sem satu, istri saya satu, anak saya yang paling tua satu, adiknya satu, Mas Asep satu, ya, Ramako satu, Light FM satu, Mas Teng satu, dan lain-lain. Semua kok satu loh, satu kok banyak. Satu yang ada lainnya itu pasti satu kesatuan.
Dan satu yang dia masih terbatasi oleh ruang dan waktu, itu pasti satu yang kesatuan. Pasti menurut sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau satu di dalam istilah tauhid, itu satu yang tiada duanya. Kalau satu ada yang lainnya menyatu, itu kita punya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka berbeda-beda, tapi eka. Satunya pakai kata eka. Berbeda-beda, tapi satu. Nah, menjadi kesatuan namanya. Beda dengan sila yang pertama, menggunakan istilah esa, bukan eka. Ya, kalau ada di masyarakat Jawa, anak pertama diberi nama Eka. Itu bermakna satu, tapi beda, bukan esa. Esa itu adalah istilah tauhid, sementara eka itu adalah istilah bilangan, istilah jumlah, istilah matematis. Kita bisa membayangkan ya, kenapa ya kita mempunyai istilah yang sifatnya nasional, yang siapa ya yang menciptakan dulu ya, sehingga ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Esa. Dan ada istilah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka, ya kan? Dan juga bukan ketuhanan yang Maha Satu, tidak. Tapi ketuhanan yang Maha Esa. Pasti ini bukan kebetulan. Pasti ini dipilih kata bagaimana. Kita mau pakai eka, pakai esa, atau pakai satu. Sehingga terjadilah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu bagaimana kita mempunyai perspektif tauhid pada saat kita belum membedakan antara satu dan kesatuan, maka akan berbeda bagaimana kita memahami Isra Mi'raj. Istilah ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan konsep-konsep yang kesatuan, jadi ada kesan, saya dulu punya ilmu seperti itu, Rasulullah Mi'raj ke sesuatu, kemudian ketemu Allah di sana. Lebih apa ya? Lebih anak-anak. Jadi kalau saya mundur lagi, lebih anak-anak lagi, yang saya tangkap adalah ketemu itu berarti berhadapan-hadapan, semacam kita ketemu sama orang tua kita, jadi bertemu muka, semacam begitu yang terkesan pada saya pada saat saya masih kecil. Tapi semakin saya belajar tauhid, saya semakin merevisi ilmu saya pada saat kecil, saya semakin merevisi ilmu-ilmu yang kemarin pada saat saya mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermutu. Nah, pada saat saya sudah mempelajari bahwa antara satu dan kesatuan itu berbeda, setiap yang dalam dirinya itu berelemen, berunsur, berbagian, maka pasti kesatuan. Ya, saya satu ya, tapi ada di dalam diri yang satu itu ada jasmani, ada rohani. Berarti ada dua unsur yang berbeda, maka pasti itu kesatuan. Nah, nanti kalau satu yang benar-benar satu, bukan eka, bukan satu dalam makna jumlah istilah matematis, maka satu itu satu-satunya, tidak ada selainnya, tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada duanya. Kita akan bisa lebih memahami satu yang itu adalah satu yang sempurna, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh bagian-bagian, tidak dibatasi oleh unsur-unsur yang ada dalam dirinya. Karena setiap yang
dibatasi, ya pasti terbatas. Dan yang terbatas itu pasti kesatuan, bukan satu. Pada saat saya memahami ada konsep perbedaan antara wahdah dan kasroh, istilah teknisnya itu, ada istilah satu dan banyak, ada satu dan kesatuan. Pemahaman saya tentang Isra Mi'raj semakin berproses juga. Kalau kembali ke pertanyaannya Mas Asep tadi, bahwa apakah pada saat Isra Mi'raj itu Rasulullah ketemu dengan Tuhan? Ini kita harus hati-hati mencerna kalimat ini. Kalau yang dimaksud ketemu itu bentuknya fisik, maka itu mustahil karena bertentangan dengan tauhid.